Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi dari PT Permana Putra Mandiri. Saya akan memberikan tutorial cara penggunaan EKG 3 channel. Untuk aksesoris yang didapatkan dalam paket pembelian EKG 3 channel ini terdapat packing list, kemudian user manual, kemudian kabel power, kemudian aksesoris box yang berisi berbagai aksesoris, kabel EKG 12 lead, kertas thermal, elektroda bulb, yang terakhir elektroda lengan. Kemudian ada 1 unit EKG 3 channel. Untuk tombolisasi, di sini terdapat tombol power, kemudian di sini tombol input data pasien, kemudian di sini tombol print. Unit ini sudah dilengkapi display layar sentuh, kemudian pada bagian atasnya terdapat port kabel power, kemudian pada bagian sini terdapat port untuk kabel pasien, dan di sini terdapat 1 port USB untuk mengambil file EKG. Di sini terdapat tempat kertas thermal. Cara membukanya seperti ini. Kemudian untuk pemasangan kertas thermalnya, bagian yang putih polos pada bagian atas dan bagian yang ada gridnya itu kita hadapkan ke arah bawah. Berikut ini cara pemasangan kabel EKG ke elektroda. Pada kabel EKG sudah terdapat label mulai dari RA, LA, RL, LL, C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Untuk pemasangan kabel EKG ke elektroda lengan, cukup hubungkan kabel EKG ke elektroda lengan melalui port ini. Untuk pemasangan kabel EKG ke elektroda bulb, cukup hubungkan seperti ini. Untuk unit EKG 3 channel ini sudah dilengkapi dengan baterai yang dapat bertahan standby selama 4 jam dan dapat diisi ulang dari kondisi kosong hingga penuh selama 3 jam. Sekarang kita akan masuk ke cara penggunaan EKG 3 channel. Yang pertama, kita hubungkan kabel pasien. Pada kabel pasien terdapat tanda seru. Tanda seru ini menghadap ke atas. Untuk menyalakan unit, kita tekan lama tombol power. Berikut ini tampilan awal dari EKG 3 channel.
Pada bagian ini terdapat indikator BPM, kemudian pada bagian ini terdapat indikator kualitas sinyal. Indikator ini dapat berwarna merah, kuning, atau hijau. Ketika indikator ini berwarna merah, kabel pasien itu bermasalah atau tidak terpasang. Kalau indikator ini berwarna kuning, terdapat noise pada sinyal. Kalau indikator ini berwarna hijau, pengambilan EKG sudah siap untuk dilakukan. Ketika menekan indikator sinyal EKG, akan muncul panduan peletakan elektroda. Kemudian ada indikator baterai yang menunjukkan kapasitas baterai. Kemudian di sini ada waktu dan tanggal. Pada bagian bawah terdapat setelan kecepatan kertas, kemudian setelan amplitudo. Kedua setelan ini akan mempengaruhi hasil akhir EKG yang akan di-print melalui kertas thermal. Kemudian di sini ada mode print, ada mode auto, manual, dan redeem. Pada mode auto, ketika tombol print ini ditekan, dia akan melakukan print sebanyak 1 kali. Kemudian ketika mode manual, ketika tombol print ini ditekan, EKG ini akan melakukan print terus-menerus hingga tombol print ini ditekan kembali. Untuk mode redeem, itu dia akan melakukan print hanya ketika redeem tertentu saja. Di sini ada tombol report. Tombol report ini bisa kita gunakan untuk melihat hasil EKG yang pernah dilakukan sebelumnya. Untuk melihat hasil EKG sebelumnya, bisa kita pilih, kemudian preview. Jika kita ingin melakukan print, kita bisa menggunakan tombol print. Jika ingin melakukan transfer file ke flash disk, kita dapat menekan tombol transfer. Dalam flash disk nanti akan dibuat file dalam bentuk PDF atau PNG sesuai dengan setelan sistem. Dan terakhir di sini ada tombol menu. Tombol menu ini akan menampilkan berbagai setelan yang dapat diatur. Yang pertama ada analisis, kemudian general, kemudian recorder, kemudian time, lalu machine, kemudian institution, kemudian LAN, HTTP, dan FTP. Sebelum melakukan print, kita dapat melakukan input data terlebih dahulu. Tekan tombol pasien. Di sini terdapat ID. ID ini terisi sendiri oleh mesinnya. Kemudian first name, last name, kemudian gender, kemudian umur, kemudian departemen, lalu berat badan, kemudian nomor bed, kemudian tinggi badan. Jika sudah, maka kita bisa menekan tombol back. Di sini sudah terlihat nama pasien yang sudah diinput, kemudian ID dari pasien yang sudah diinput. Untuk melakukan print,
kita dapat menekan tombol print. Alat akan melakukan sampling selama 10 detik. Setelah itu, alat akan melakukan print. Berikut ini hasil printout dari EKG 3 channel. Pada bagian ini terdapat hasil gelombang EKG. Kemudian pada bagian ini terdapat data diri dari pasien. Kemudian beberapa parameter seperti BPM dan QRS. Kemudian pada bagian ini terdapat interpretasi. Jika sudah selesai menggunakan alat, kita dapat menekan lama tombol power. Cukup sekian tutorial penggunaan EKG 3 channel yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.